Nah, ada fatwa yang agak strict gitu, agak ketat banget ya. Perempuan naik sepeda itu nggak boleh. Waduh. Ya itu dulu ya zamannya ya Belanda masih Wah, sekarang udah banyak menjajah. CFD nih. Iya, ya namanya ini kan al hukmu ya duru ma illatihi Iya, iya. wujudan wa adaman. Lalu bisa antum ceritakan kepada kita tentang profil singkatnya Habib Iya. Salim? Ya tadi saya sudah singgung ya, beliau itu kalau tidak salah lahir 1906, jadi sebelum Indonesia merdeka di Surabaya lahirnya. Itu menurut yang beliau tulis sendiri di kitabnya yang lain, Al-Uqud Ad-Durriyah fil Musalsalat Al-Ulwiyah atau Al-Alawiyah atau Al-Fakhriyah gitu ya. Saya lupa nama kitab persisnya, itu kitab tentang hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis musalsal. Oke. Nah, di situ disebutkan oleh beliau. Nah, menariknya juga ini sebelum bahas profil beliau. Jadi hadis-hadis musalsal yang beliau tulis lagi-lagi itu berkaitan dengan isu-isu sosial keagamaan di Nusantara. Jadi yang mana Syekh Yasin pernah nulis kitab musalsal, Syekh Mukhtar At-Thorid Bogor yang jadi ulama Nusantara di Mekah itu juga menulis hadis musalsal, tapi yang sepengetahuan saya itu di dalamnya tidak ada kebetulan tentang isu-isu sosial keagamaan di Nusantara, tapi di kitab Habib Salim itu ada pembahasan tentang itu. Itu menariknya sih. Jadi kalau untuk peneliti atau akademisi seperti saya, yaitu bisa mengaitkan dengan fatwa beliau, ada ulama Nusantara gitu ya, ada Habib yang menulis dalam bahasa Arab, padahal nggak pernah sekolah di negara Arab gitu, tapi produktif sekali dalam menulis dengan bahasa Arab gitu. Nah, beliau di Surabaya, lahir di sana, kemudian sekitar tahun 1930 atau 1940-an gitu kali ya. Sekitar itu beliau kayaknya udah mulai hijrah ke Jakarta gitu, Bib. Jadi ada fase ini ya, dakwah beliau di sana di Surabaya itu bil kitabah. Iya. Kemudian kalau yang udah mulai di Jakarta mungkin menulis juga, tapi lebih sering dakwahnya ini dari podium ke podium, Bib, gitu. Itu yang saya amati seperti itu dari beberapa literatur yang saya baca. Nah, kalau cerita dari Habib Salim itu kan ke Mekah atau ke dulu ulama-ulama Nusantara kita ketika ke Mekah itu kan biasa ya minta sanad, kemudian ngaji. Nah, Habib Salim juga melakukan hal itu. Jadi jaringan beliau juga luas gitu ya. Nah, kalau dalam salah satu penelitian disebutkan bahwasanya kalangan-kalangan ulama Hadromi yang bisa mengakses majalah-majalah Timur Tengah itu adalah kalangan-kalangan terdidik gitu ya. Kalangan terdidik, dan Habib Salim masuk di dalamnya. Artinya dalam fatwa-fatwanya itu beliau menyebutkan beberapa majalah-majalah Arab gitu ya. Beliau update tentang hal itu. Nah, jadi jaringan dengan ulama-ulama Timur Tengahnya juga terkoneksi gitu, antara Habib Salim dengan ulama-ulama Timur Tengah lainnya pada masa beliau. Bahkan di beberapa kitab beliau juga pernah ijazah hadis musalsal dengan cara mukatabah dengan ulama Maroko begitu. Jadi pada waktu itu kan belum ada WA gitu kan, Bib. Belum ada email. Nah, itu beliau sudah melakukan murosalah. Jadi saling menukar informasi keilmuan
di masa beliau seperti itu. Jadi biasanya kan kalau dalam tradisi ilmu hadis sigot tahdisnya gitu ya. Redaksi penyampaiannya itu adalah kataba gitu. Katab tuhu dan seterusnya gitu. Mukatabah, jadi metodenya itu korespondensi. Nah, itu yang dilakukan sedikit profil tentang Habib Salim bin Jindan. Tapi juga menariknya itu karena saya kebetulan belajar di pesantren NU Nahdlatul Ulama. Nah, Habib Salim bin Jindan ini juga berguru ke Mbah Khalil Bangkalan gitu. Jadi koneksinya dengan Nahdlatul Ulama itu sangat erat sekali karena beliau termasuk murid dari Mbah Khalil Bangkalan gitu dan teman dari Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi siapa aja kira-kira dari kalangan guru-guru beliau dari kalangan NU-nya misalkan selain Syekh Khalil Bangkalan ada lagi? Nah, itu dia. Kalau untuk lebih jauh saya masih minim infonya. Yang saya tahu baru Mbak Khalil Bangkalan. Mungkin nanti kalau saya di sesi lain gitu dalam penelitian saya yang lain bisa Artinya dikembangkan. Habib Salim ini dari segi pergaulan kepada para ulama luar Indonesia dan dalam Indonesia juga luas sekali ya. Luas banget. Artinya bukan hanya di dalam Indonesia, tapi juga keluar seperti ke kota Mekah, ke Hijaz, dan juga tadi antum bilang kemana, Maroko ya. Kalau ke Marokonya enggak, jadi murosal aja hanya Maksudnya hubungannya dengan ulama Maroko. Antar negara tadi sampai sempat juga ke Hadramut. Iya, itu udah pasti. Ke kota Syihir itu ada kitab yang beliau sempat ambil gitu. Ya, itu udah pasti. Ceritanya. Nah. Ya itulah pergaulan Habib Salim dengan ulama-ulama di Nusantara sendiri ataupun di luar negeri begitu. Jaringannya luas. Lalu Ustaz Ahong, yang Anda mau tanya lagi, selain fatwa-fatwa yang antum telah sebutkan barusan, ada nggak fatwa-fatwa adat Indonesia yang membuat Habib Salim melarang, dan apa alasan larangan yang beliau sampaikan di dalam buku Al-Ilmam tadi? Ya Habib. Jadi ada di Al-Ilmam itu fatwa mengenai biasanya kalau di daerah-daerah tertentu kalau pernikahan itu ada tradisi-tradisinya, ada mandi kembang 7 rupa dan lain sebagainya gitulah ya. Ada yang mecahin telur dan lain sebagainya lah ya. Nah itu memang beliau memfatwakan bahwa tradisi-tradisi yang demikian itu kalau nggak boleh. Karena apa? Tapi harus diketahui dulu. Karena apa? Karena ada unsur tabdzirnya. Nah, tabdzir ini kan mungkin bagi sebagian kalangan satu sama lain berbeda gitu ya, Beb ya. Menurut saya gitu. Karena ada unsur tabdzirnya makanya dilarang. Tapi kalau nggak ada unsur tabdzirnya, ya itu boleh-boleh secara aja. Tradisional nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi karena seperti telur yang mestinya bisa dimakan oleh manusia, tapi dibuang begitu saja kotor. Tapi kan kalau telurnya dikasih ke ayam kan nggak mubazir juga, Beb. Iya kan? Telurnya dikasih ke ikan lele, nah itu nggak mubazir gitu. Ya artinya tabzir ini kan masih bisa ditafsirkan ulang gitu. Jadi ya nggak boleh kalau ada unsur mubazirnya. Kalau habis diinjak-injak terus pecah telurnya, ya jangan dibuang, tapi dikasih ke ikan lele atau dikasih ke hewan-hewan yang lain. Artinya di sini Habib Salim mengangkat fatwa tersebut, walaupun memang beliau mengatakan tidak boleh, tapi ketidakbolehan beliau bukan karena unsur khurafatnya tadi bukan ya. Tapi karena ada unsur mubazirnya ya. Iya, jadi kalau seakan-akan kalau misalnya beliau nggak boleh karena khurafat, berarti beliau tidak konsisten dengan fatwa-fatwa sebelumnya, yang mana beliau menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia gitu kan, keragaman. Nah, kalau misalnya dan kebetulan di situ ilatnya kata beliau ini
tabdzir gitu kan. Nah, tabdzir itu sendiri kan tergantung Ya gimana mungkin di kita zaman memain. dulu kan seperti hal-hal seperti itu kan orang kan banyak susah. Artinya Iya, kalau ente bisa alokasikan untuk orang yang membutuhkan. membutuhkan, banyak orang kelaparan itu kan lebih afdol mungkin begitu Iya, kali ya. daripada Ketimbang diinjak-injak terus dibuang-buang dibuang. seperti itu, Iya. masya Allah. Nah, itu menariknya. Jadi fatwa beliau ini menurut saya satu sama lain konsisten. Beliau ini apa namanya? Tidak anti terhadap kebudayaan-kebudayaan di luar gitu. Masya Allah. Mau dari Jawa, mau dari Eropa, mau dari manapun, silakan kalau itu bagus gitu. Ah, iya. Nah, tapi kalau ada yang melanggar syariat gitu kayak tabdzir tadi, itu kan ya tinggal dialokasikan gimana caranya biar nggak tabdzir, nggak mau bazir gitu kan. Artinya hukum tidak boleh dari Habib Salim itu karena mubazirnya ini. Iya. Apabila kita bisa menanggulangi unsur tabzirnya ini, artinya hal Ya tersebut hilang. boleh gitu. Iya, gitu. Itu kan fikih seperti Iya, itu ya, iya, Bim ya. iya. Apa Terus namanya ada tadi? lagi nggak Ustadz fatwa-fatwa adat istiadat yang dilarang oleh Habib Salim seperti barusan nih tadi antum sampaikan mandi atau yang lain begitu. Nah, ada fatwa yang agak strict gitu, agak ketat banget ya. Perempuan naik sepeda itu nggak boleh. Waduh. Ya itu dulu ya zamannya ya Belanda masih Wah, menjajah. sekarang udah banyak CFD nih. Iya, ya namanya ini kan al hukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman. Nah, beliau sebagai ahli hadis juga usuli juga ya bisa jadi fatwanya itu berubah kalau beliau masih hidup di zaman sekarang gitu kan. Orang-orang CFD ntar marah-marah ke sini. Wah nggak boleh nih Habib Salim naik sepeda gitu kan. Naik motor juga apalagi gitu. Nah tapi itu kan kita nggak bisa memaknainya secara apa namanya ya namanya fatwa itu ya tadi yang saya bilang ya tagoyar bitagoyurul azmina wal amkina gitu Habib. Nah, Itu yang apa namanya fatwa-fatwa beliau itu ya selalu relevan begitu. Masya Allah, Ustadz Ahong apa luar biasa barusan walaupun apa namanya singkat penyampaian antum tapi padat sekali apa-apa yang barusan antum sampaikan. Ini baru dari satu kitab Al-Ilmam, tapi banyak lagi kitab-kitab Habib Masih Salim banyak. yang bisa kita bedah Ya nantinya. insya Allah. Nah, karena Ana juga udah izin sama Habib Ahmad. Masya Habib kalau diizinkan diperkenankan beliau punya karya diwan. Diwan beliau bukan bilang sendiri bukan ahli syair gitu kan. Tapi beliau nulis syair gitu. Nah, kalau kami sebagai pengkaji gitu Habib bisa jadi itu apa yang Habib Salim tulis itu nggak sesuai dengan kaidah-kaidah arud ilmu arud ya ilmu prosodi Arab gitu ya. Ilmu qafiyah terusnya ini harus rimanya harus serupa wazannya dan lain sebagainya. Bisa jadi itu melanggar apa yang ada di ulama-ulama Arab. Tapi bagi para peneliti bisa jadi itu modifikasi beliau atau inovasi dari beliau dan itu sebuah keunikan. Itu bisa jadi seperti itu. Dan itu kata Habib Ahmad hampir 1000 halaman. Masya Allah. Ya, cukup tebal gitu. Ya jadi kalau panjang umur, sehat gitu, rezekinya banyak. Ya saya mau neliti tentang diwannya Habib Salim bin Jaddan insyaallah. Kita tunggu Ustadz Ahong Amin, penelitian berikutnya manuskrip yang antum jelajahi nantinya. Siap. Kita tunggu di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita ucapkan terima kasih banyak karena memang podcast yang kita gunakan ini, yang kita giatkan ini tujuannya untuk membedah buku-buku para alawiyin khususnya dan yang lainnya juga bisa juga kita bedah lewat podcast ini. Artinya banyak kan orang podcast ngawur ngidul ngobrol kemana-mana, tapi kalau kita ngobrolnya tentang satu tema buku yang kita bisa bedah bersama dan bisa menjadi pengetahuan untuk para pemirsa yang lainnya insyaallah. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan antum, insyaallah bisa datang lagi di podcast Mahya di pertemuan dan tema yang berbeda insyaallah. Hadirin para pendengar podcast Majlis Hikmah Alawiyah,
yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita mendengar bagaimana sosok Al Habib Salim dengan sepak terjang beliau dan kiprah beliau di dalam medan dakwah, khususnya di Indonesia. Insya Allah ini menjadi pengalaman terbaik juga untuk kita yang telah mendengarkan sejarah para ulama Indonesia yang mempunyai kiprah yang luar biasa, dan juga menjadi tambahan-tambahan ilmu dengan bedah buku yang kita selalu buka di dalam podcast Mahya. Insya Allah kegiatan kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup podcast ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.